Halo Gabuter Senderum Indohoi serta netizen yang budiman. Selamat malam dan apa kabarnya nih teman-teman semuanya. Balik lagi bersama saya Arbain Gading di channel BF Dream. Daripada kamu bosan nungguin chat si doi nggak dibalas-balas, mending saksikan dulu video kali ini. Nah, di dalam video kali ini kita akan ngebahas ataupun ngerangkum sebuah film yang berjudul The Institute. Film ini dirilis pada tahun 2017 yang menceritakan tentang kisah di abad ke-19 Baltimore. Menurut beberapa sumber, film ini tuh merupakan kisah nyata yang diangkat menjadi sebuah film. Film ini bercerita tentang seorang gadis yang tengah terserang kesedihan atas kematian kedua orang tuanya. Dengan tanpa paksaan, dirinya memeriksakan diri ke Rosewood Institute dan dikenakan sebuah hal aneh di sana. Seperti percobaan ilmiah, kemudian dimodifikasi kepribadiannya, ada juga cuci otak dan juga pengendalian pikiran. Di sini dia harus dapat melarikan diri dari cengkeraman Rosewood serta membalas dendamnya. Bagi teman-teman yang merasa penasaran bagaimana alur cerita dari film The Institute ini, langsung saja siapkan headset, cemilan, dan perlengkapan rebahan lainnya dan selamat menonton. Pasca kematian kedua orang tuanya, Isabel Porter merasa ada yang berbeda dengan dirinya. Menurut dokter pribadinya yaitu Dr. Turrington, respon yang diperlihatkan oleh Isabel ini merupakan akibat dari rasa kehilangan yang sangat besar. Apalagi karena kejadiannya secara mendadak. Dokter yang sama kemudian memberikan saran agar Isabel ini menjalani pemulihan di sebuah fasilitas bernama Rosewood Institute itu. Awalnya sang kakak yaitu Roderick, dia tak paham mengapa Isabel harus diinapkan di institut tersebut jika memang ia hanya butuh pemulihan diri. Roderick bisa saja mengajak saudarinya berlibur ke Italia, namun Isabel menolak, sebab itu akan mengingatkan dirinya akan ayah dan ibu mereka. Untuk meyakinkan Roderick, Dr. Turrington mengatakan bahwasanya di Rosewood itu pengobatan yang diberikan tergolong mutakhir pada masa itu, lengkap dengan para staf yang telah terlatih dengan baik. Ditambah lagi, Institut Rosewood itu telah dipercaya menangani masalah kejiwaan yang dialami keluarga-keluarga terpandang di Amerika Serikat, sehingga sudah terjamin pelayanannya. Di sini Roderick dan Isabel kemudian diajak melihat-lihat Rosewood. Dengan didampingi oleh seorang suster, mereka diperlihatkan sebuah taman yang tertata apik di mana ada beberapa pasien tampak tenang membaca buku. Namun, perhatian mereka kemudian teralihkan oleh sosok wanita yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Penampilan wanita ini sedikit berantakan dan ia berbicara sendiri. Bukan bicara, tetapi lebih kepada seperti membaca syair gitu. Isabel merasa pernah mendengar syair yang dibaca wanita tersebut. Ia lantas menghampiri wanita ini dan bertanya, "Apakah kau mengutip salah satu buku Hawthorne?" Begitu melihat wanita ini, suster yang mendampingi Isabel juga segera meminta staf lain untuk membawanya pergi. Dengan wajah sedikit panik, sang suster berupaya menjelaskan bahwa itu adalah salah satu pasien mereka yang kondisinya lebih berat. Tetapi ia juga memastikan bahwa pasien seperti itu tidak ditempatkan di satu gedung dengan Isabel. Hingga akhirnya, Roderick pun berpamitan. Meski pria muda itu masih diliputi oleh keraguan, Roderick lebih memilih menuruti keinginan sang adik dan sebelum pergi memastikan akan menjemput saudarinya jika ia merasa tidak betah. Sebenarnya pengobatan seperti apa sih yang diperoleh oleh Isabel di institut tersebut? Begitu Roderick pulang, Isabel diantar ke kamar. Karena kelas sosialnya yang tinggi, maka Isabel pun memperoleh satu kamar tersendiri. Namun dalam perjalanan menuju kamarnya, ia penasaran pada tangga yang mengarah ke bagian gedung lain yang mereka lewati. Meski begitu, sang pengantar yang juga pesuruh di institut itu yaitu Gantar mengingatkan bahwa Isabel tak diperkenankan untuk berkunjung ke sana. Nah, malam itu ia dikagetkan oleh kedatangan seorang pria. Pria berkumis lebat ini memperkenalkan diri sebagai Dr. Kane, yang tak lain adalah psikiater yang ditugaskan untuk menangani Isabel. Kane juga membawakan sebotol kecil cairan berwarna merah yang diklaimnya sebagai obat agar diminum oleh Isabel. Setelah meminum obat itu, Isabel mengaku dirinya sudah merasa lebih baik. Namun,
Kane mengingatkan akan efek sampingnya, berupa mimpi yang seringkali terasa sangat nyata. Sesi pertama mereka dimulai keesokan paginya. Sebelum berkonsultasi, Isabel diminta untuk meminum obat yang sama lalu menjelaskan keluhannya. Isabel mengatakan semenjak kematian orang tuanya karena kecelakaan, ia merasa gelisah dan insomnia. Ia menambahkan keterangan dari Turrington tentang kepribadian Isabel yang sering disebut memiliki keinginan yang kuat dan terlalu ingin tahu. Padahal, ini tidak sesuai dengan karakter seorang lady. Pada masa itu, kesehatan fisik dan mental seorang wanita seringkali terabaikan, mereka juga cenderung dikekang. Apalagi jika ia berasal dari kelas sosial yang tinggi. Isabel merasa keberatan dengan keterangan Turrington tersebut, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, Kane sepakat dengan pendapat Isabel, bahkan memprediksi bahwa Isabel sebenarnya hanya ingin bebas. Disitulah, Kane menjanjikan akan memberikan terapi terbaik untuknya. I see fawns and nymphs. Monsters are my brethren. Now tell me, Lucy. Are you trying to fail? Hingga satu malam, Isabel terbangun karena mendengar suara teriakan dari bagian gedung yang pernah ditanyakannya kepada Gunther. Karena penasaran, ia langsung mengambil lilin untuk penerangan dan menyusuri tangga tersebut. Ia kemudian terhenti di depan sebuah ruangan yang pintunya sedikit terbuka dan melihat seorang pria tengah melakukan sesuatu di atas meja. Betapa terkejutnya Isabel karena itu tampak seperti mayat yang masih mengeluarkan darah segar namun sudah tidak bergerak sama sekali. Isabel kemudian berlari keluar dan bertabrakan dengan seorang psikiater lain di institut tersebut, Dr. Jacob. Ia kemudian menjelaskan jika pria tadi adalah Dr. Lemele, ahli bedah mereka. Untuk meredakan rasa takut Isabel, Dr. Jacob mengajaknya menemui Dr. Lemele. Ternyata, yang tengah digarap oleh Dr. Lemele bukanlah mayat manusia, melainkan bangkai seekor babi yang baru saja diambil otaknya untuk keperluan riset. Belum sepenuhnya tenang, Isabel dikejutkan oleh hal lain yang begitu sampai di kamarnya. Tiba-tiba saja ada seorang wanita yang keluar dari lemarinya sembari mengacungkan sebilah pisau kepada Isabel. Ternyata, ia adalah pasien yang ditemui Isabel sebelumnya di taman. Ia berusaha tenang dan menenangkan wanita itu, dengan mengatakan akan memanggilkan Dr. Kane untuknya. Tetapi upaya ini tidak mempan. Wanita itu terus berteriak-teriak meminta tolong kepadanya, karena mengaku akan dipersembahkan kepada iblis. Untung seorang perawat mendengar hal ini dan segera membantu Isabel mengamankan wanita itu bersama Gunther. Beberapa waktu kemudian, Roderick mengunjungi sang adik. Ketika ditanya tentang perkembangannya, Isabel menjawab bahwa pengobatan yang dilakukan Kane telah banyak membantunya. Namun dari pandangan Roderick, adiknya tampak berbeda. Ia bahkan terlihat tidak fokus ketika diajak berbicara. Meski begitu, Isabel meyakinkan Roderick bahwa itu hanyalah efek samping dari pengobatannya. Merasa ada yang tak beres, Roderick kemudian memutuskan menjumpai seorang detektif bernama Thomas. Ia menceritakan awal mulanya sang adik masuk ke Rosewood Institute dan bagaimana ia merasa ada yang janggal dengan tempat itu, walaupun direkomendasikan oleh dokter pribadinya. Mendengar hal ini, Thomas sempat terdiam. Namun setelah didesak, Thomas mengaku mendengar banyak rumor tentang fasilitas itu sejak lama. Hanya saja, ia meyakinkan bahwa itu hanya rumor. Jawaban itu tuh tidak memuaskan Roderick, dan Thomas memilih untuk meninggalkan pria ini dalam tanda tanya. Di institut, Isabel yang masih penasaran menyusuri lagi bagian gedung yang tidak seharusnya didatanginya. Sampailah ia di dalam sebuah ruangan yang mirip bangsal dan dipenuhi oleh pasien wanita. Semuanya asik dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Kemudian ada yang berguling-guling di lantai, tertawa-tawa sendiri. Nah, di sini Isabel sempat ketakutan berada di tengah-tengah mereka, hingga ada seorang wanita yang membantunya lolos. Di depan pintu, keduanya bertemu dengan Suster Oaks yang datang membawa sediaan obat untuk pasien-pasien tersebut. Ia cukup terkejut melihat Isabel, namun ia berupaya tenang dan mengatakan pintu ruangan itu seharusnya terkunci. Lalu Isabel diantarnya keluar. Dr. Kane mendengar hal ini, dan ia menanyakan bagaimana Isabel bisa sampai ke bangsal yang disebutnya sebagai The Pit itu. Kane mengira gadis ini tersesat, tetapi Isabel mengaku jujur bahwa ia hanya ingin tahu.
Dokter berkumis tebal itu sebenarnya tak mempermasalahkan keingintahuan Isabel. Ia malah kemudian menawari gadis ini dengan metode pengobatan yang digunakannya untuk pasien-pasien yang dirawat di The Pit. Tanpa pikir panjang, Isabel pun menyanggupinya. Untuk itu, Isabel dipindahkan ke ruangan yang baru, bahkan ia dipakaikan baju pasien seperti lainnya. Obatnya pun berbeda. Suatu malam, Isabel terbangun dari tidur karena mendengar suara sejumlah orang seperti sedang merapalkan sebuah mantra dalam bahasa Latin. Setelah dilihatnya, mereka berada di sebuah aula dan di hadapan mereka ada seorang wanita yang sepertinya sudah tidak bernyawa, kemudian ditidurkan di hadapan mereka. Tampak pula Kane dan Dr. Lemel di sana, kemudian Kane berdiri di tengah sekumpulan wanita tersebut, sedangkan Dr. Lemele berada di depan mereka. Secara mengejutkan, Lemele kemudian membuka kulit kepala wanita yang terbaring tadi. Melihat hal itu, Isabel shock dan berlari menjauh. Belakangan Isabel tahu jika itu hanya mimpi. Mimpi ini kemudian ditanyakan kepada Kane. Menurut Isabel, mimpinya tak hanya aneh, tetapi juga terasa sangat nyata. Tetapi Kane meyakinkan bahwa itu hanya proyeksi dari pikiran Isabel yang mencoba untuk menghapus kesedihan yang dirasakannya. Namun saat Kane bertanya tentang efek obat yang diberikan kepadanya, Isabel mengaku kondisinya menjadi jauh lebih baik. Dari situ, Kane menyimpulkan bahwa Isabel dibawa ke fase pengobatan selanjutnya. Sementara itu masih diliputi oleh rasa penasaran, kemudian Roderick berkunjung lagi ke Rosewood beberapa hari kemudian. Tak disangka di depan pintu, ia bertemu dengan salah seorang kenalannya. Ternyata kenalan Roderick tersebut bersama istrinya datang karena ingin menjemput pasien yang pernah ditemuinya dan Isabel di taman beberapa waktu lalu. Roderick sempat menyapanya, namun wanita itu hanya terdiam dengan pandangan kosongnya. Kebetulan, Isabel sedang bersama Dr. Jacob di dekat lobi rumah sakit. Begitu Roderick masuk dan mendapati penampilan Isabel yang berbeda, pria itu terkejut, bahkan ia sempat mengomentari kuku-kuku Isabel yang kotor. Saat mendapat kesempatan untuk berbicara empat mata dengan Roderick, Isabel mengaku lebih rileks dengan pengobatan yang ada. Anehnya di sini, Roderick mengaku tak bisa memahami setiap perkataan yang keluar dari mulut sang adik. Ia pun langsung mengajaknya pulang, tapi Isabel menolak, karena ia merasa harus tinggal di situ tersebut sampai sembuh. Isabel bahkan meminta kakaknya pergi begitu saja. Meski keberatan, Roderick sempat mencuri sebotol obat dari kantong baju Isabel dan membawanya pulang. Malamnya, ia menuliskan surat kepada detektif Thomas dan memintanya untuk melakukan investigasi terhadap Rosewood. Keesokan harinya, Kane mengajak Isabel ke sebuah ruangan yang disebutnya sebagai ruangan pengendalian. Dalam ruangan itu, kedua tangan Isabel diborgol ke atas. Kendati wajahnya penuh tanda tanya, Isabel berusaha percaya pada Kane. Namun, Isabel semakin kebingungan ketika kemudian Kane memanggil Suster Oaks dan memintanya melepas pakaian Isabel, lalu mencambuk tubuhnya. Isabel berteriak kesakitan sambil menangis. Nah, di sela-sela itu, Kane memberikan obat lagi. Sembari menjelaskan apa maksud dari terapi tersebut, perlahan Isabel mulai tenang dan tidak berteriak sehisteris sebelumnya. Selepas itu, Kane mengucapkan selamat kepada Isabel karena dianggap telah berhasil masuk ke tahapan berikutnya dalam hidupnya. Tapi di sini Isabel masih belum memahami apa maksudnya. Karena penasaran, ia memutuskan menjumpai kepala perawat untuk menanyakan tentang metode yang diterapkan oleh Kane. Si kepala perawat tersebut tidak memberikan jawaban yang mencerahkan. Ia malah menganggap Isabel gadis yang lemah karena seolah menyeratkan keinginannya untuk berhenti. Saat makan malam, Isabel mencoba bicara dengan pasien lain yang pernah menolongnya beberapa waktu lalu. Isabel mempertanyakan mengapa sebagian besar pasien wanita di situ seolah tidak terurus. Menurut rekannya, kebanyakan dari mereka memang gelandangan dan tidak punya keluarga. Dokter tidak berupaya menyembuhkan mereka, tapi mereka diletakkan di institut tersebut agar terisolasi dari dunia luar. Kemudian rekannya balik bertanya tentang terapi Isabel. Isabel awalnya bercerita bahwa metode yang digunakan Kane itu tidak lazim. Tapi, karena melihat reaksi temannya yang kebingungan, ia pun mengurungkan niatnya untuk bercerita. I fear she's being manipulated in the way that they have her dressed.
Terapi Isabel dimulai lagi bersama Suster Oaks. Kali ini, suster berwajah judes itu memulai terapi dengan menanyakan nama dan asal Isabel. Tetapi ketika Isabel menjawab apa adanya, Oaks malah mengatakan itu keliru. Sebagai hukumannya, kaki telanjang Isabel disiram oleh air panas. Terapi itu diulang beberapa kali. Tak peduli bagaimana Isabel mencoba menahan kesakitannya, namun Oaks meyakinkan bahwa itu adalah demi kebaikan Isabel. Begitu terapi selesai, malamnya Kane berkunjung ke kamar Isabel dan memberinya obat. Di situ pula Kane berpesan bahwa dalam waktu dekat, ujian terakhir untuk Isabel akan tiba.